Selamat datang kembali di channel Misteri Dunia, channel yang membahas berbagai misteri di seluruh belahan dunia. Hari ini kita akan membahas sebuah misteri kasus pembunuhan, di mana kejadian ini terjadi pada tahun 1888, tepatnya di kota Whitechapel, London, yang mana pembunuhnya dijuluki dengan nama Jack the Ripper, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Jack si Penggiris. Pada tahun 1888, tepatnya di kota Whitechapel, terjadi kasus pembunuhan berantai yang mengakibatkan 5 orang wanita meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis. Pada saat itu, kota Whitechapel merupakan kota kumuh dan miskin. Banyak orang yang bekerja dengan upah yang sedikit, serta pengangguran di mana-mana, yang mengakibatkan tingginya tindakan kasus kejahatan. Sehingga pada saat itu, tindakan kriminal yang menghilangkan nyawa seseorang sudah dianggap kasus yang biasa. Pada tanggal 31 Agustus 1888, ada seorang wanita yang bernama Marianne Nichols, kira-kira berusia 36 tahun. Ia ditemukan tewas oleh seorang pria yang bernama Charles Cross. Ia ditemukan tergeletak di jalan dengan luka-luka yang sangat parah di bagian leher dan perut. Lalu tidak menunggu lama, pada tanggal 8 September 1888, seorang wanita yang bernama Anne Chapman ditemukan tewas oleh seorang pria yang bernama John Davis. Ia ditemukan tergeletak di halaman belakang rumah Hanbury Street dengan luka-luka yang parah di leher dan perut. Tetapi ini lebih mengerikan lagi daripada luka Marianne Nichols. Luka yang dialami oleh Anne Chapman itu lebih banyak, dan sepertinya ada tanda-tanda bahwa si pembunuh ingin mengambil organ dalam tubuh Anne Chapman. Tidak menunggu lama, masih dalam 23 hari jangka waktunya, pada tanggal 31 September tahun 1888, pada tahun yang sama, ditemukan 2 wanita yang tewas di lokasi yang berbeda, tetapi dengan luka yang sama, yaitu luka tusuk di bagian perut dan leher. 2 orang wanita itu bernama Elizabeth Stride dan Catherine Edwards. Dengan kasus pembunuhan yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak lama, akhirnya polisi melakukan investigasi besar-besaran dan menangkap banyak pria yang dicurigai sebagai Jack the Ripper. Setelah menampung banyak pria di dalam sel jeruji besi, pada tanggal 27 September 1888 dan tanggal 16 Oktober 1888, seseorang mengirim surat kepada kepolisian, dan isi surat itu berbunyi bahwa ialah yang bertanggung jawab atas kematian wanita-wanita itu, dengan tanda tangan Jack the Ripper. Setelah mengirim surat, kasus pembunuhan masih juga terjadi. Pada tanggal 9 November 1888, seorang wanita yang bernama Mary Jane Kelly ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan luka yang sama, yaitu di bagian perut dan leher. Kasus pembunuhan kejam ini membuat kepanikan bagi masyarakat London, khususnya di kota Whitechapel. Polisi mulai mempertingkat keamanan kota dan berusaha mencari siapa orang di balik nama dari Jack the Ripper itu. Setelah membunuh korban terakhirnya itu Mary Jane Kelly, kasus pembunuhan berantai tidak lagi terjadi. Tetapi polisi masih tetap melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku yang menjuluki dirinya sebagai Jack the Ripper. Dari penyelidikan yang cukup rumit, akhirnya polisi mencurigai 3 orang lelaki yang dianggap sebagai kandidat kuat yang dicurigai sebagai Jack the Ripper, yaitu yang pertama, Michael Armstrong. Ia adalah seorang dokter dengan pengalaman yang luas. Ia juga merupakan seorang dokter spesialis bedah, sehingga pengetahuannya tentang anatomi tubuh manusia tidak diragukan lagi. Ia dicurigai sebagai kandidat utama karena luka korban yang menunjukkan bahwa pembunuhnya memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia. Selain luka tusuk di perut dan leher, polisi juga menemukan banyak sayatan-sayatan pada tubuh korban, di mana sayatan itu rapi dan hanya bisa menggunakan alat kedokteran untuk mendapatkan sayatan serapi itu. Selain itu juga, Michael Armstrong memiliki riwayat kriminal
di mana ia pernah menjadi tahanan karena kasus penipuan dan perampokan. Lalu yang kedua, Francis Tumbletti. Ia juga seorang dokter dengan pengalaman yang luas dan juga seorang dokter spesialis beda. Ia dicurigai karena alasan yang sama dengan dokter Michael Strong, karena luka sayatan pada tubuh korban yang rapi yang hanya bisa dilakukan oleh dokter dengan menggunakan alat kedokteran. Keterangan saksi masyarakat juga sangat penting. Banyak orang yang melihat Francis Tumbletti selalu berada di tempat kejadian saat terjadi pembunuhan. Lalu yang ketiga adalah Aaron Comiskey. Adalah seorang tukang cukur dan juga seorang pengrajin. Memiliki riwayat penyakit skizofrenia. Ia dicurigai sebagai kandidat utama Jack the Ripper karena berperilaku aneh dan selalu berada di tempat kejadian ketika ada korban dari Jack the Ripper yang terbunuh. Namun, dari ketiga orang yang dicurigai, polisi juga belum bisa menetapkan siapa Jack the Ripper dari ketiga orang itu, karena kurangnya bukti dan teknologi waktu itu belum secanggih sekarang. Tetapi selama 137 tahun lamanya, kasus Jack the Ripper ini kembali menjadi heboh karena ada seorang sejarawan yang membeli shawl milik Catherine Edwards yang merupakan salah satu dari korban Jack the Ripper. Shawl itu dibeli oleh sejarawan yang bernama Russell Edwards dan ia melakukan tes DNA kepada shawl milik Catherine Edwards itu dan diperoleh hasil DNA 100% adalah milik Aaron Comiskey yang sekarang digadang-gadang sebagai Jack the Ripper yang sebenarnya. Tetapi banyak peneliti ahli forensik tidak membenarkan itu karena tes DNA mitokondria tidak bisa dijadikan bukti kuat karena memiliki banyak kekurangan. Adapun kekurangan-kekurangan dari tes DNA mitokondria ini seperti kemiripan DNA yang tinggi antara individu dengan individu yang tidak terkait, sehingga dapat menyebabkan kesalahan identifikasi. Kemudian kedua, dapat bermutasi. Tes DNA mitokondria ini dapat mengalami mutasi secara alami, sehingga dapat mengubah hasil tes DNA dari yang sebelumnya adalah milik Aaron Comiskey bisa berubah menjadi hasil DNA orang lain. Oleh karena itu, tes DNA mitokondria biasanya digunakan sebagai salah satu alat dalam investigasi, tetapi tidak dijadikan bukti yang kuat secara sendirian. Jadi tes DNA ini hanya bisa dijadikan bukti penunjang untuk mempermudah mendapatkan bukti-bukti lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Aaron Comiskey belum bisa dijadikan sebagai pelaku sebenarnya atas pembunuhan berantai pada tahun 1888. Dan kasus ini memang tidak bisa dilanjutkan lagi karena orang yang terduga juga sudah lama meninggal dunia. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa kasus Jack the Ripper ini ditutup dan tidak bisa dipecahkan lagi. Selalu menjadi misteri dan tidak mendapatkan jawaban yang sangat tepat dan menjanjikan. Inilah kasus yang tidak bisa diselesaikan sampai saat ini, pemirsa.